Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan part 2 dengan judul Sorub Horror Story. Tak lama, ia menggigit leher Bapak, merobek daging di pundak, membuat Bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya, lalu memuntahkannya. Malam itu, ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat beliau masuk ke dalam kamar ibu, lelaki parubaya itu tak berhenti-henti menatap ke langit-langit sambil sesekali membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Omah iki nggak bener, pelan-pelan tambah ake dayone, ono sing ora poso sorope ning kene. Rumah ini tidak benar." Perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa sorop ya di sini. Hanif yang meskipun masih kecil, ia bisa menangkap raut wajah Bapak yang berubah sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh Isti. Bapak menarik lengan temannya, lalu mengajak dia berbicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki parubaya itu menuju kamar Pade. Belum juga pintu kamar itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Ia lalu masuk, dibantu oleh Bapak. Mereka menjungkir balikan ranjang tempat Pade dan Bude tidur. Di sana, mereka mencungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki itu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa. Setelah itu, beliau pergi. Konon, Hanif mulai merasa ada yang aneh. Saat menjelang maghrib, Bapak akan masuk ke kamar Pade dan menguncinya, lalu tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama, kondisi ibu semakin membaik. Beliau masih bisa berjalan meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya, kondisi Bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat melihat apa yang terjadi dari lubang kunci. Hanif yang tahu Bapak baru saja masuk ke dalam kamar Pade, lantas mulai mengintip. Di sana, ia melihat Bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan Bapak. Kemudian, Bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat, tak mengerti sebelum Hanif sadar, di sekeliling Bapak dipenuhi sosok yang tak dikenal, terutama sosok wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu, tak ada lagi hal-hal yang mengganggu ibu. Namun, ini hanya bertahan sementara. Karena selang beberapa waktu, kemudian Pade datang lagi ke rumah bersama istrinya. Saat itu, Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak Isti masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu penasaran atas apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun, Hanif tak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada Bapak. Apalagi saat itu, Hanif melihat kilatan mata Bapak seperti marah. Rasanya, bagi Hanif sendiri, ini adalah kali pertama ia melihat Bapak bersikap seperti itu. Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun, bukan Hanif bila tak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun, Hanif ia abai dengan peringatan adiknya. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat yang tidak enak. Isti menarik-narik baju kakaknya. Sesekali, ia kembali mencoba mengingat
agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya dibicarakan oleh bapak, ibu, Pade dan Bude. Ada satu hal yang ganjil, di mana hari itu Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang terlihat oleh orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat menyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara tampak normal, walau sebenarnya hal ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pade yang menatap lurus. Kemungkinan sedang melihat bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Mereka melihat terlihat serius bercakap-cakap. Sayang, tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun, bila itu dilakukan, bapak pasti akan tahu, dan dia akan marah besar. Terpaksa, Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat, entah bagaimana hal itu terjadi, di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pade, tiba-tiba kepala Bude menoleh, bergerak pelan sebelum menatap Hanif dengan sorot mata yang melotot. Ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum, melihat hanya sedikit sekali, namun Hanif bisa merasakan ketakutan. Ketakutan yang tak bisa dituliskan oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja, diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isi merasa kalut karena terkejut. Sementara di luar rumah, ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak beberapa lama, Pade keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak. Ibu sampai menahan tubuh bapak agar tidak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi, Hanif tak pernah melihat bapak sampai sejauh ini. Pade pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah. Mobil yang entah didapatkan dari mana. Kepergian Pade dan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut terjadi sesuatu. Mata Bude yang tak berhenti melotot kepada bapak dan ibu. Di luar, langit sudah mulai gelap. Dari jauh, terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai mata kaki. Dingin. Tiba-tiba sesaat gadis itu melonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seorang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat, gadis kecil itu langsung berbalik melihat sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun kecuali dirinya seorang diri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali mengayung air membasuh tubuhnya. Namun perasaan itu muncul lagi. Semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya tiba-tiba tersirat sesaat di dalam isi kepalanya. Bayangan wajah tua. Sosok wajah tua berambut keriting panjang. Ia tersenyum lebih, terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam dengan kulit keriput. Ia berdiri tepat di belakang Hanif persis, seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Ia ingin menoleh, namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri.
Saat ia mulai membuka pintu, tiba-tiba Hanif tercekat melihat istri adiknya berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif lalu bertanya, kenapa wajahnya terlihat pucat. Hanif menggeleng. Ia tak mau menceritakan ini. Istri kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu pawon. Sebelum berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana, Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpu dengan meja kayu kecil tepat di sampingnya, dan istri sedang sibuk menulis. Tak beberapa lama, wajah ibu menoleh Hanif, begitu pula dengan istri yang seperti penasaran kenapa kakaknya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Kata orang, jangan pernah pergi saat-saat menjelang maghrib. Konon, hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akalnya, ia yakin 1000 yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya istri. Lanjut part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.